Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayubi Ilham Hudori. Pada kesempatan kali ini akan menerangkan mengenai peta geologi, ketidakselarasan, dan geomorfologi pantai, di mana ketiga materi ini tuh masuk ke dalam eh, materi di jurusan teknik geologi. Oke, mari kita langsung lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai peta geologi. Oke, sebenarnya apa itu peta geologi? Nah, peta geologi ini adalah gambaran tentang keadaan geologi suatu wilayah yang meliputi susunan batuan yang ada dan bentuk-bentuk struktur dari masing-masing satuan batuan tersebut. Nah, sehingga di sini kita bisa ada dua kata kunci ya. Yang pertama adalah susunan batuan atau satuan batuan. Nah, di sini bisa kita lihat dari warna-warna ini ya. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna coklat. Ini merupakan satuan batuan yang ada pada peta ini gitu. Yang kedua adalah bentuk-bentuk struktur, baik perlipatan maupun sesar. Nah, itu biasanya ditandai oleh garis-garis, baik garis yang putus-putus maupun garis yang tegas. Nah, peta geologi ini bisa kita ambil nih beberapa informasi. Yang pertama yaitu jenis-jenis batuan. Jelas karena di sini terdapat warna-warna yang berbeda yang menandakan batuan yang berbeda juga dari setiap warnanya. Yang kedua adalah ketebalan. Nah, ketebalan ini bisa kita peroleh dari penampang geologi yang ada di bawah ini juga bisa, atau mungkin kita bisa mencari sendiri apabila di peta ini juga ada peta topografinya gitu, atau peta konturnya yang bersamaan ada dengan si peta geologinya. Kemudian kedudukan satuan batuan itu juga bisa kita ketahui baik jurus maupun kemiringannya. Nah, ini khusus untuk batuan sedimen ya, untuk jurusan kemiringan. Kemudian susunan atau urutan satuan batuan, baik dari yang paling tua hingga paling muda, kita bisa tahu dari peta geologi ini gitu. Kemudian struktur geologi, baik sesar, perlipatan, dan kekar. Nah, itu juga kita bisa peroleh. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, garis-garis ini, baik garis yang putus maupun garis-garis yang tegas. Itu menandakan adanya struktur. Kemudian proses-proses yang pernah terjadi di daerah ini, apakah adanya pengangkatan, perlipatan, atau proses-proses tektonik maupun proses non-tektonik yang lain gitu. Nah, biasanya peta geologi ini tidak hanya dilampirkan dalam bentuk peta ini saja, tapi ada hal-hal aksesoris lainnya yang cukup penting. Pertama adalah penampang geologi. Nah, penampang geologi ini perlu dibuat sehingga kita bisa mengetahui bagaimana bawah permukaan dari daerah yang ada di peta geologi ini. Karena kalau misalkan kita lihat di peta ini kan cuma menggambarkan daerah permukaannya saja, sedangkan bawah permukaannya kita masih belum tahu. Kemudian biasanya juga dilampirkan eh, mengenai stratigrafinya seperti itu ya, dari yang paling tua hingga yang paling muda seperti itu. Kemudian selain itu juga bisa dilampirkan deskripsi dari masing-masing batuan. Nah, ini saya ambil contoh dari peta geologi lembar Sumbawa ya, peta geologi regional seperti itu. Nah, biasanya yang dicantumkan seperti itu. Kemudian yang lain-lain ini merupakan hal-hal yang ada di peta secara umum seperti skala, kemudian ada peta indeks, kemudian deklinasi dari peta atau inklinasinya. Nah, itu sama simbol-simbol ini itu perlu dicantumkan pada peta. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, mungkin ada pertanyaannya yang ada di benak kita gitu pas kita melihat peta geologi ini. Sebenarnya bagaimana sih penentuan penyebaran batuan pada peta gitu? Kok bisa sih tiba-tiba di tengah-tengah ini ada bulatan gitu kan? Terus ini batunya ini harus batas hidrologinya ini harus dibuat melengkung seperti ini. Itu gimana sih? Apa hal-hal yang membuat peta geologi ini bisa menjadi seperti ini gitu? Oke, kita akan bahas ya. Nah, jadi sebenarnya yang bisa saya rangkum itu ada 4 hal yang mempengaruhi eh,
apa itu penyebaran batuan di peta geologi gitu. Yang pertama adalah adanya kedudukan batuan dari batuan sedimen. Nah, ini biasanya diwakilkan oleh yang namanya strike dan dip. Nanti kita akan jelaskan ya mengenai strike dan dip ini. Yang kedua ini adalah adanya pengaruh topografi. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di peta geologi ini kan ada kontur-konturnya ya, ada garis kontur. Ini kontur ketinggian 300, ini ketinggian 400, ketinggian 500. Nah, ini kan konturnya tidak lurus ya, malah ini belok-belok gitu. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana bentuk peta geologi kita. Yang ketiga adalah keberadaan struktur geologi. Nah, itu juga mempengaruhi ya, keberadaan adanya sesar, kemudian adanya perlipatan, itu sangat mempengaruhi. Kemudian keberadaan tubuh batuan beku, metamorf, atau vulkanik, karena ketiga batuan ini itu tidak mengikuti hukum Steno. Nah, sehingga slide dan dip ini mungkin tidak diperlukan, sehingga perlakuannya sangat khusus sekali ketika kita membuat peta geologi. Mungkin hal-hal yang ini juga bisa berpengaruh ya selain empat ini seperti adanya ketidakselarasan seperti itu. Nah, nanti bakal dijelaskan juga mengenai ketidakselarasan. Tapi untuk kasus kali ini saya akan hanya menjelaskan dua hal ini yaitu kedudukan batuan dan adanya pengaruh topografi di mana kedua hal ini itu sangat berkaitan erat lah. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih sebenarnya apa sih eh, jurus atau strike dan apa sih kemiringan atau dip itu gitu ya. Yang pertama adalah strike. Jadi strike itu adalah perpotongan antara bidang miring perlapisan batuan atau sesar dan lain-lain dengan bidang horizontal. Nah, jadi yang di garis bawah ini adalah bidang miring ya. Kalau misalkan batunya belum miring gitu ya atau masih horizontal gitu batunya, nah itu berarti kita anggap masih belum memiliki strike. Soalnya strike-nya bisa kemana aja kalau gitu kan. Tuh. Jadi yang di garis bawah ini nih adalah bidang miring gitu. Nah, ketika bidang miring terpotong ya, misalkan ini ya, nah, kita tahu sedimentary bed-nya ini kan miringnya ke arah sana ya, di direction-nya. Nah, ke arah tadi ini kan ke arah barat ya miringnya. Nah, kemudian bagian yang horizontalnya itu bisa kita ambil di sini ini adalah permukaan dari air. Nah, kalau kita lihat permukaan air kan mestinya horizontal. Nah, pertemuan dari bidang permukaan air ini dengan batunya ini, nah ini akan membentuk suatu garis di sini. Nah, ya, bentar saya garisin aja di sini. Nah, ini ya, ini pertemuan dari keduanya. Ini adalah garis stripe-nya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dip itu apa? Dip itu adalah sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal dengan bidang perlapisan yang tegak lurus dengan jurus gitu. Nah, bidang horizontalnya tadi apa? Tadi kan permukaan air ini kan. Nah, permukaan air ini bidang horizontal. Kemudian bidang miringnya yang ini kan. Nah, sehingga di sini akan membentuk sudut nih. Nah, antara bidang miring tadi itu dengan bidang horizontal. Nah, itulah yang kita sebut dengan sudut dipnya. Arah dipnya itu nurut ke arah kemiringan dari si batuannya ini. Nah, ini kan miringnya ke barat kan. Maka arah dipnya, direction of dipnya itu ke barat. Itu. Gila ya. Sebenarnya tidak terlalu susah ya untuk memahami ini. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan. Oke, sebelum melanjutkan mungkin kenapa strike-nya saya pakai arah ke arah selatan, kenapa tidak pakai ke arah utara? Nah, ini kan ada garisnya ya, saya buat tanda ke selatan. Karena kita mengikuti yang namanya aturan tangan kanan ya. Jadi, aturan tangan kanan ini apabila kita pakai jempol kita ya, jempol kita ini eh, menuju ke arah strike-nya, maka empat jari lainnya ini harus mengarah ke arah dip-nya gitu. Nah, kalau misalkan kita arahkan jempol kita ke selatan, maka keempat jari lain dari tangan kanan kita itu akan mengarah ke arah dip. Nah, makanya itu arah strike-nya ini bakal ke selatan, dip-nya ke barat. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan kedudukan lapisan dan topografi. Nah,
kalau misalkan kita lihat ya contoh kasusnya di sini ini misalkan saya punya peta geologi ya. Nah, kemudian ini titik-titik yang kuning ini, misalkan titik yang pertama nih ya, yang tulisannya 500 ini ya. Nah, ini kan titik-titik yang kuning di 500 ini adalah perpotongan antara antara topografi atau garis kontur yang di ketinggian 500 ini dengan batas antara batuan yang garis dengannya titik-titik ini, ya kan? Nah, antara yang bergaris-garis ini dengan titik-titik ini kan ada bentuk garis yang tegas ini ya. Nah, itu berpotongan dengan kontur 500 itu di titik ini. Nah, kita titikin, coba kita titikin aja. Nah, yang kedua, itu juga muncul di sini ternyata. Jadi ini garis kontur 500 dan batas batuannya juga muncul di sini. Kita titikin lagi. Gitu. Nah, sebenarnya apa penanda titik ini maksudnya itu apa? Nah, maksudnya adalah ketika topografi berpotongan dengan batuan, ya, nah itu akan menyebabkan batunya ini menjadi tersingkap. Contoh ya, ini eh, saya gambarkan saja gitu. Ini misalkan saya buat sebagai penampang aja ya misalkan ya. Ini misalkan garis topografinya seperti ini. Nah, kemudian litologi kita atau batuan kita itu arahnya seperti ini. Nah, ini kan di atasnya ini pasti nggak ada batu lagi lah ya. Tapi coba kita buat garis imajiner aja ke sana gitu. Nah, maka perpotongan antara garis topografi ya, jadi yang ini dengan litologi, misalkan kita ambil yang topnya ya, bagian atasnya itu yang ini, akan ada di sini nih. Nah, ini kan merupakan batas di mana batuan yang ini itu terlihat di permukaan. Kalau misalkan kita ada di sini, ya, nah kita nggak akan ngelihat nih batuan ini, nih. Soalnya batuan batuan ini itu ada di bawah kita gitu, nggak kelihatan. Nah, kalau kita berjalan ke sana, nah baru nih kita bakal melihat si batunya ini gitu. Dan baru ketemu di titik ini, titik perpotongan antara topografi dan eh, batunya gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya coba kita titikin aja ini nih. Yang ini sama yang ini. Nah, kemudian ternyata di sini ada juga nih yang 400 ya. Topografi atau kontur ketinggian 400 dengan batas batuan yang sama ya, yang selarat-selarat ini dengan titik-titik ini. Ada di dua titik ini. Nah, coba kita beri titik lagi, dua-duanya ini. Nah, kemudian coba kita hubungkan. Yang 500 kita buat garis, yang 400 juga kita buat garis. Nah, sehingga kemudian yang 500 ini coba kita eh, namain garisnya ya. Ini namanya garis AB, kemudian yang 400 ini namanya CD gitu. Nah, nggak, garis-garis merah ini artinya apa? Nah, garis merah ini sebenarnya adalah strike dari batas batunya ini. Jadi, strike dari batas dari batuan garis-garis dan titik-titik ini di ketinggian 500 itu adalah yang garis merah yang 500 ini. Gitu. Sebenarnya sih seperti itu. Ya. Kemudian yang 400 itu juga sama. Ini adalah strike batas eh, dari batunya ini yang selarat dan titik-titik ini di ketinggian 400. Seperti itu. Nah, sekarang biar agak nggak bingung, kita coba buat model tiga dimensinya gitu ya. Nah, yang pertama kita buat garis AB-nya ya, AB, kemudian yang CD juga, ini kan 500 kan, 500 berarti dia lebih tinggi dari 400. Makanya AB-nya saya buat di atas, CD-nya saya buat di bawah gitu. Nah, kemudian karena AB sama CD ini kelihatannya sejajar ya, jadi kita buat sejajar seperti ini sehingga kita bisa membentuk sebuah balok di sini. Nah, artinya kita bisa tahu nih kalau jurus kita itu ke arah sana ya, pakai aturan tangan kanan, sedangkan dip kita itu miringnya ke sana, gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sini ya.
Nah, kemudian seberapa besar nih besar dipnya? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dip itu adalah besar sudut ya, perpotongan antara bidang horizontal di bidang horizontalnya ini kan yang ini kan. Nah, yang ini dengan kemiringan batuannya. Nah, yang ini. Nah, kenapa miringnya ke sana? Ya, soalnya kan dari AB ke CD ini kan turun 400. Berarti kan batunya kan turun tuh dari AB ke CD. Nah, makanya miringnya ke sana. Sehingga kita bisa dapat kemiringannya segini. Alfa ini kita ukur gitu. Nah, jadi eh, berhubungan nih antara kedudukan lapisan, strike dan dip dengan topografi ini tuh selalu berhubungan gitu. Nah, kemudian ini kenapa bisa miring-miring seperti ini ya? Ini kan batasnya ini kan miring-miring ya, nggak lurus kayak gini. Nah, sekarang coba kita lihat di slide selanjutnya. Oke, masih dalam hubungan antara kedudukan lapisan dan topografi. Mari kita bilang aja ini yang titik-titik warna kuning ini adalah titik singkapan. Jadi anggap aja kita lagi pemetaan, kemudian kita nemu titik singkapan. Sedangkan yang garis putus-putus ini itu adalah garis konturnya gitu, garis kontur yang ada di sana. Nah, mari kita buat garis strike-nya ya dengan cara yang kayak tadi. Jadi ini kan ada titik antara titik singkapan kan berarti kan tadi titik antara pertemuan dari topografi ini, dari kontur ini dengan si batuannya, strike-strike batuannya gitu. Nah, sekarang kita buat strike-strike batuannya di setiap ketinggian. Tuh ya. Garis strike seperti itu. Oke. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan garis strike 400 di sini, kemudian garis strike 500, dan garis strike di 600. Nah, kemudian kita bisa menghubungkan nih eh, masing-masing titik-titik ini sehingga nanti akan membentuk eh, batas batuannya gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat gambar yang tadi ini kan nggak mungkin ya kita menghubungkan batas batuan jika mengikuti arah jurusnya gitu. Nah, misalkan dari 600 ini terus saya hubungkan ke sana gitu ya, ke 600 ini. Nah, kenapa nggak mungkin? Karena kalau searah jurus itu akan menemukan batuan yang sama sehingga eh, nggak cocok lah dengan konsep yang kita pelajari gitu. Sehingga yang paling tepat adalah kita berjalan searah dengan dipnya gitu, maupun berlawanan dengan dipnya, sehingga kita tidak berjalan dengan jurusnya gitu. Kita berjalannya searah dengan dip. Jadi apabila kita berjalan dari titik yang 600 ini, nah kita bisa menghubungkannya seperti ini. Ke 500, ke 400, terus nah ini coba kita belok lagi ke 400, ke 500, ke 600. Nah, kita belok lagi ke sini. Nah, seperti ini. Duh, ini maaf ya, soalnya kurang stabil. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nih di sini nih batas batuannya itu kayak gini ternyata bentuknya. Jadi bisa berlawanan dengan apa itu dengan kelak-kelok si garis konturnya ini. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Nah, memang hasil seperti ini kalau misalkan kita membuatnya satu persatu ya, seperti itu. Nah, untuk itu, supaya kan kalau misalkan kita membuat peta geologi itu nanti titik-titiknya ini kan banyak. Nah, itu kan kita nggak mungkin nih, apa itu menitik-nitikin satu-satu gitu ya, di setiap ketinggian seperti itu. Nah, makanya ada yang namanya, eh, nah ini arah dipnya ke arah sana ya. Nah, ini mengikuti hukum V. Jadi, ada yang namanya hukum V. Jadi, hukum V itu akan mengatur bagaimana sih pembentukan si batas litologi kita gitu. Sehingga kita tidak perlu membuat titik-titik ini seperti apa yang ribet lagi gitu. Nah, ini dia hukum V-nya ya. Bentar ya, saya hapus lagi. Oh, bentar. Oke, nah ini hukum V-nya. Nah, ini akan macam-macam ya. Yang pertama kalau misalkan lapisannya horizontal, kemudian di sini ada lembah dan biasanya hukum V ini emang diterapkan di daerah yang ada lembahnya seperti itu. Nah, ini bagi setiap setiap
jenis lapisannya bakal dijelasin nih di hukum Vini. Kalau lapisannya apa itu horizontal kayak gimana, kemudian kalau lapisannya dengan kemiringan berlawanan dengan arah aliran atau ini arah alirannya kan ke sana kan ke dari atas ke bawah sini. Nah, itu gimana? Kemudian kalau vertikal gimana? Nah, ini macam-macam dan bentuknya akan seperti ini, seperti itu. Hukum Vini. Oke. Kemudian untuk penulisan kedudukan lapisan, nah itu biasanya kita memakai skala azimut meskipun ada skala yang lain seperti itu, tapi kita kebanyakan sih pakai skala azimut. Penulisannya itu dengan format biasanya north, bla bla bla, derajat east. Nah, ini adalah strike-nya. Jadi, misalkan kita nemu batuan ya, ini seperti yang kita tahu nih, misalkan contoh yang di kiri nih. Ini strike-nya adalah 120 derajat. Nah, dari utara. Makanya kita bilang N 120 derajat, kan ini muternya ke arah timur ya, dari utara ke timur. Nah, makanya kita belakangnya kita buat is N 120 derajat is, garis miring ini adalah sudut dari dipnya. Nah, misalkan sudutnya 60 derajat ya, berarti kan 60 derajat southwest, seperti itu. Diikuti oleh arah dipnya ya. Arah dipnya ini kan ke barat daya kan. Sehingga kita kasih southwest di belakangnya, seperti itu. Jadi ini bisa jadi kayak gini. N 120 derajat is miring. Tar. Tadi berapa? 60 ya. Misalkan ya 60 southwest. Nah, kadang-kadang 60 derajat ini dituliskan juga di dekat dengan arah dipnya ini, gaya arah dipnya ini. Jadi kalau misalkan kita tulis di peta ya, buat gambar di peta untuk kedudukan lapisan itu bentuknya seperti ini. Jadi yang panjang ini menunjukkan strike, kemudian yang pendek ini menunjukkan arah dipnya, gitu. Kalau di peta buatnya kayak gitu. Oke, kita coba lanjut aja ke bahasan selanjutnya. Nah, di petagologi juga kita bakal menggunakan beberapa jenis simbol, kayak simbol dari sesar, sinkline, dan lain-lainnya. Dan juga untuk litologinya ini juga bakal menggunakan simbol-simbol dan warna-warna tertentu. Seperti itu. Nah, selain itu, selain membuat peta, kita juga diharapkan bisa membuat penampang geologi nih. Nah, gimana sih cara membuat penampang geologi? Ini coba saya buat satu contoh kasus ya, buat penampang geologinya ini ya. Nah, misalkan ada eh, peta seperti ini peta jelek-jelekan aja gitu ya. Nah, ini juga arah utaranya belum saya buat juga gitu. Nah, yang warna hitam garis tegas ini adalah batas batuannya. Jadi ini batas batuan segitiga dan batas batuan bulat gitu. Nah, sedangkan yang garis putus-putus ini itu adalah garis konturnya. Tuh. Nah, misalkan saya ingin membuat penampang nih. Tuh. Oke, oke. Misalkan saya ingin membuat penampang nih dari penampang A ke penampang B seperti itu ya. Nah, ini gimana nih cara membuatnya? Nah, yang pertama seperti ini sebenarnya kedahuluan jadi di animasinya ya. Seharusnya kita membuat ini dulu nih, membuat garis strike untuk masing-masing batas litologi ini dengan si kontur ini. Nah, ini kan kontur 600 berpotongan dengan batas litologi di sini. Yang pertama, yang kedua di sini. Kita tarik garis. Ya, yang 500 juga sama, berbatasannya di sini, kemudian di sini tarik garis. Yang ketiga juga sama, di sini tarik garis. Nah, sehingga kita bisa dapat garis-garis strike-nya, garis strike di 400, garis strike di 500 dan 600. Nah, kalau kita lihat di sini kan 600 ke 400 miring, berarti ini kan turunnya ke sana kan. Berarti arah dipnya ke arah sana gitu. Ke arah eh, timur laut gitu ya. Barat laut, sorry, barat laut. Nah, kemudian setelah itu coba kita gambarkan ininya,
Apa ini penampangnya ya, garis penampang dan juga ketinggian-ketinggiannya. Nah, 400, 500, 600. Ini mohon maaf, gambarnya kurang bagus soalnya emang buatnya agak tidak dalam jangka waktu yang lama juga gitu ya persiapannya. Nah, kemudian ini seharusnya letaknya lebih gampang kalau ada di bawah ya. Jadi petanya kita taruh atas gitu, taruh di atas ini, yang ininya kita taruh bawahnya gitu. Nah, cuman karena ini keterbatasan ruang juga, jadinya ini saya buat di samping aja gitu. Nah, setelah itu coba kita buat titik-titikin, yaitu titik yang eh, mempertemukan antara si garis kontur ini dengan si penampang. Nah, ini nanti akan kita buat sebagai garis penampangnya gitu ya. Garis histologinya di penampang ini gitu maksudnya. Yang pertama yang kuning ini ya, yang satu ini. Kemudian yang kedua ini ada di sini. Yang ketiga ini ada di sini. Nah, sehingga dari ketiga ini di ketinggian 400, 500 dan 600 ya, 400, 500 dan 600, ini kita bisa buat garis garis dari si topografinya. Nah, kita bisa buat garis topografinya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian hal yang sama kita lakukan juga di pertemuan antara penampang dengan garis strike dari batuannya ini. Karena garis strike dari batuannya ini nanti akan membuat di penampang ini garis batas batuannya gitu. Nah, ini contoh saya contohkan biar cepat aja yaitu yang warnanya biru ini ya. Warnanya biru, nah ini ada di 400, ada yang di 500 dan 600. Nah, dengan cara yang sama kita buat garis itu juga nih. Nah, ini jangan lupa juga buat yang batas satuannya tadi itu juga kita tempel juga di satuan di maksudnya di penampangnya gitu. Nah, setelah itu baru kita buat garis. Nah, jadi garisnya ini menghubungkan antara pertemuan antara strike dengan penampang seperti itu, yang warna merah ini. Nah, ini karena kenapa titik-titik saya buat putus-putus karena ini berada di atas dari dari topografi ya. Seharusnya ini emang udah nggak ada dan mungkin nggak perlu ditulis, tapi ini untuk mempermudah aja sih sebenarnya sih. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan nih, yang bagian sini ini bagian segitiga-segitiga ini kan sesuai kan, yang ada di bagian dalam sini kan sisinya segitiga-segitiga semua nih. Nah, ini segitiga-segitiga semua, sedangkan yang bagian bawahnya ini yang bulat-bulat. Ini di sini yang bulat-bulat. Nah, ini kita udah bisa membuat penampangnya seperti ini. Oke, secara secara kasarnya sih seperti itu ya buat penampang. Nah, ini biar lebih kebayang aja maksud saya tadi. Jadi ini dibuat bawahnya ya, jadi lebih lebih enak. Jadi ini penampangnya, ini petanya. Nah, ini yang kita tandain tadi nih di batas antara satuan batuan. Ini kita tandain tandain A, tandain B, tandain C, D, E. Nah, nanti A-nya ini kita tarik ke sini, B-nya kita tarik ke bawah, C-nya kita tarik ke bawah untuk mempermudah pembuatan aja sih gitu. Nah, ini terdapat dua hal penting ya dari saya dalam pembuatan penampang geologi ini. Yang pertama, diusahakan untuk membuat penampang ini yang memotong seluruh satuan batuan dan struktur geologi pada peta, sehingga bisa diketahui menyeluruh lah bagaimana sih kondisi bawah permukaan dari daerah di peta geologinya gitu. Nah, kalau misalkan tidak bisa menyeluruh hanya dengan satu penampang, maka dibutuhkan penampang-penampang yang lain seperti itu. Dan biasanya supaya lebih menyeluruh khusus untuk batuan sedimen itu biasanya apa itu searah dengan arah dipnya atau tegak lurus dengan arah strike. Soalnya kalau misalkan kita buat penampang yang sejajar dengan arah strike itu kan kita hanya mendapatkan jenis batuannya lebih sedikit gitu. Kemudian yang kedua yaitu jangan lupakan ya mengenai skala ini. Jadi kalau misalkan di penampang ini selain ada skala horizontal dari P ke Q ini juga adalah skala vertikal gitu yang dari atas ke bawah. Nah, ini tergantung penggunaan juga sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman ingin menunjukkan sebenarnya keadaan sebenarnya dari daerah penelitian teman-teman dan juga untuk mempermudah untuk mencari ketebalan batuan, nah itu disarankan untuk menggunakan skala horizontal yang sama dengan skala vertikal. Atau mungkin jika ingin mengetahui dip yang sama juga ya di kondisi sebenarnya, nah itu pakai skala horizontal sama dengan skala vertikal. Tapi apabila daerah teman-teman ini terlalu
lebar gitu ya, horizontalnya, sedangkan vertikalnya itu ketinggiannya nggak terlalu signifikan seperti itu, sehingga kelihatan flat banget. Nah itu mungkin skala vertikalnya bisa diperbesar lagi gitu, sehingga nanti bisa lebih kelihatan secara vertikal. Oke, kemudian peta geologi udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke ketidakselarasan. Oke, seperti biasa, yang kita mulai dengan definisi. Jadi, sebenarnya apa sih ketidakselarasan itu? Nah, ketidakselarasan itu adalah bidang kontak antara dua batuan sedimen. Nah, ini batuan sedimen ya. Dengan selang waktu pengendapan yang tidak menerus atau terdapat gap waktu yang lama secara vertikal, seperti itu. Jadi, misalkan ada batu yang ini, yang bawah ini dengan yang atas ini yang bawah bahkan udah miring ya. Nah, ketika batuan yang bawah miring, itu baru diendapkan batuan yang atas, seperti itu. Nah, batu ini bisa miring kan nggak tiba-tiba ada proses yang cepat gitu ya. Bahkan ini perlu proses yang lama dan skala yang luas biasanya seperti itu. Nah, maka di antara dua batuan sedimen yang atas dan bawah ini itu terdapat yang namanya bidang ketidakselarasan. Nah, kenapa bidang ketidakselarasan ini bisa muncul? Yang pertama ini bisa adanya pengangkatan, perlipatan, dan besaran isi cekungan. Nah, kemudian eh, bisa terjadi akibat kemudian ada penggisan ya, kan diangkat. Kalau diangkat kan artinya dia bakal keluar dari cekungannya itu, dari airnya itu, kemudian dia bisa dikikis atau dierosi, dan kemudian diendapkan kembali. Nah, ketika diendapkan kembali, biasanya kan kedudukannya udah nggak sama atau mungkin udah ada bidang erosinya, seperti itu. Nah, umumnya bidang ketidakselarasan dijadikan oleh suatu hasil atas hasil erosi dengan endapan lingkungan darat, misalnya konglomerat dasar, misalnya. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Yang pertama adalah disconformity. Disconformity adalah ketidakselarasan di mana batuan sedimen, baik yang didapatkan sebelum atau sesudah bidang ketidakselarasan, memiliki kedudukan yang sama dan terlihat adanya bidang erosi di antara keduanya. Contoh, ini kan di atas ini ada kayak batu gamping nih ya, kotak-kotak ini bentuknya. Kemudian yang di bawah ini ada batu yang lain gitu, misalkan batu pasir. Nah, ini kan batu gamping dengan batu pasir ini memiliki kedudukan yang sama nih. Mereka sama-sama sejajar di sini kan. Tidak ada yang miring salah satu di antara mereka. Kalau misalkan satu yang miring, berarti yang lain harus miring juga gitu. Kemiringannya juga harus sama, kedudukannya harus sama. Nah, tapi di antara batas keduanya ini ada batas erosinya. Nah, ini menandakan adanya ketidakselarasan. Seperti itu. Nah, namanya adalah disconformity karena kedudukan dari dua lapisan ini itu memiliki kedudukan yang sama. Kemudian yang kedua adalah angular unconformity, yaitu ketidakselarasan di mana batuan sedimen di atas dan di bawah ketidakselarasan membentuk sudut. Nah, misalkan yang di bawah ini kan miring nih. Nah, ini batunya udah miring kayak gini, sedangkan yang di atas ini terendapkan secara horizontal. Nah, makanya antara yang atas ini yang horizontal sama yang miring ini kan membentuk sudut kan. Ini saya tandai dengan warna hijau ini ya sudutnya ya, sudut gitu. Nah, dan juga ini juga membentuk bidang erosi juga di antara bidang yang miring ini dengan bidang yang di atas ini. Nah, itu namanya angular unconformity. Yang ketiga adalah non-conformity. Jadi tidak selaras lah anggapannya ini bukan bukan keselarasan malah gitu. Nah, merupakan hubungan antara batuan sedimen yang diendapkan di atas batuan beku. Nah, misalkan ini batuan bekunya ya yang warna hijau ini, maka yang bidang non-conformity-nya ini antara batuan beku ini dengan batuan sedimen yang warna coklat ini. Nah, kalau yang warna kuning ini gimana? Nah, ini tergantung nih. Kalau misalkan batuan sedimen yang kuning ini berumur lebih tua daripada batuan beku, nah artinya kan diterobos tuh batuannya kuning ini. Artinya bukan bukan ini ya, bukan batuan bekunya yang keluar dari permukaan, kemudian tergerus oleh erosi seperti itu, kemudian diendapkan kembali sehingga terbentuk batuan yang kuning. Nah, jadi nggak seperti itu nih. Kalau misalkan batuan yang kuning itu lebih tua, berarti dia merupakan batas intrusi nih, bukan non-conformity. Kecuali kalau lebih muda. Jadi kalau lebih muda, ya pasti mungkin ceritanya sama dengan tadi. Jadi bakal keluar dulu, kemudian ada erosi gitu kan, kemudian diendapkan kembali, mungkin ada erosi lagi gitu, sehingga terbentuk seperti ini gitu ya kejadian akhirnya. Jadi kita harus tahu dulu yang mana yang lebih tua, atau mungkin kita bisa tahu dari
tekstur atau struktur yang lain gitu ya, yang bisa kita ketahui apakah ini batas intrusi atau batas nonconformity. Kita harus pastikan itu di lapangan. Nah, yang keempat ini adalah paraconformity. Ini sebenarnya hampir sama dengan disconformity. Cuman untuk paraconformity ini tidak terlihat adanya bidang erosi. Jadi ya cuman lurus-lurus aja gitu. Tapi kalau misalkan kita cek umur batuan yang ada di bawah dan di atas ini, itu memiliki selang waktu yang jauh gitu. Misalkan dari fosilnya udah beda gitu ya. Kelompok yang di sini nih kelompok Miosen awal, sedangkan yang di sini nih kelompok Miosen akhir. Artinya ada yang hilang nih yaitu miosen tengah. Nah, itu tapi batasnya ini nggak kelihatan batas erosinya. Nah, ini artinya ada ketidakselarasan jenis yang paraconformity gitu. Oke, mungkin ini bisa disebabkan ketika suatu pelapisannya itu benar-benar udah hilang ya, yang di atasnya itu keangkat terus ke erosi udah benar-benar hilang, kemudian endapan yang baru lagi. Nah, itu bisa jadi bidang ketidakselarasan ini terbentuk akibat hal seperti itu. Oke, untuk ketidakselarasan ini udah selesai. Kita lanjutkan ke geomorfologi pantai atau topik bahasan terakhir kita. Nah, secara umum ya di ilmu geomorfologi itu ada dua proses yang membentuk bagaimana morfologi itu bisa terbentuk gitu. Yang pertama ini adanya proses endogen. Nah, ini biasanya bisa melibatkan adanya pengangkatan, perlipatan, penurunan dan sebagainya. Yang kedua yaitu proses eksogen atau proses yang berada di luar gitu ya, di permukaan bumi. Seperti adanya pengendapan sedimen, erosi atau abrasi. Nah, kalau khusus untuk di pantai, ini yang paling berperan adalah air laut gitu. Oke, sebelum kita membahas jenis-jenis morfologi apa aja yang ada di pantai, nah kita akan membahas terlebih dahulu penyebab ini ya, penyebab mengapa pantai memiliki morfologi yang demikian gitu, yang akan saya sebutkan nanti gitu. Nah, ini penyebabnya ini adanya ini gelombang laut ini adalah yang paling dominan yang menyebabkan adanya geomorfologi di pantai ini. Nah, sebenarnya gimana sih terbentuknya si gelombang laut ini? Nah, di gelombang laut itu sebenarnya adalah energi ya. Jadi energi yang didapatkan dari angin. Jadi di atas permukaan laut itu kan ada angin yang berhembus seperti itu. Nah, angin yang berhembus itu energinya sebagian juga akan diserap oleh air yang ada di permukaan itu. Nah, ketika diserap oleh air yang ada di permukaan, maka dia akan membentuk sebuah gelombang seperti itu ya. Gelombang itu kan energi seperti itu yang pernah kita pelajari di fisika. Nah, bakal di depan gelombang ini ya, ini kan arah gelombangnya ke sana ya, ke pantainya kan ke sana nih, pantainya kan ke sana. Berarti di depan kan bagian sini nih. Nah, di bagian depan ini dia akan kehilangan pressure di sini. Jadi tekanan anginnya, di tekanan udaranya di sini bakal lebih rendah. Sedangkan di bagian belakang ini bakal ada dorongan. Soalnya di sini ada gesekan antara angin dengan si gelombangnya ini. Nah, untuk itulah kenapa si gelombangnya ini akan maju ke arah pantai ke sana gitu. Itu penyebabnya. Dan sebenarnya air di gelombang ini itu nggak bergerak maju ya sebenarnya. Jadi dia cuma ke atas ke bawah doang gitu. Nah, ini misalkan di kondisi ini airnya pas lagi di atas gitu. Sedangkan yang di sini airnya pas lagi di bawah. Nah, nanti air yang di sini yang di atas ini nanti juga bakal ke bawah, terus ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi. Jadi dia nggak bergerak gini ya, beda-beda gitu. Dia cuma ke atas ke bawah doang gitu. Sama kayak teman-teman main gelombang tali gitu ya, gelombang tali teman-teman ke atasin ke bawah itu kan bukan berarti talinya maju terus gitu ke bawah ke depan kan enggak. Tapi dia cuman cuman naik turun aja gitu. Nah, ini semakin ke dasar pergerakan dari air yang ke atas ke bawah ini itu semakin kecil. Sehingga ada batas di kedalaman tertentu ketika nggak ada efeknya lagi nih si gelombang dari eh, gelombang lautnya ini. Nah, itu kita namakan dengan wave base di sini. Namanya wave base. Gitu. Oke, setelah kita tahu bagaimana gelombang terbentuk, terus gimana sih gelombang itu bisa pecah gitu di dekat pantai itu kan gelombangnya kalau misalnya kita lihat orang-orang surfing itu kan gelombangnya udah pecah tuh, udah menggulung-gulung seperti itu, udah nggak kayak apa cuma cuma kayak lembahan punggungan doang gitu ya, bahkan udah menggulung-menggulung. Nah itu gimana prosesnya bisa terjadi?
Nah, soalnya begini, ketika gelombang ini bergerak semakin dekat dengan pantai, maka gelombang ini akan menabrak topografi yang ada di bawahnya. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat kan semakin ke arah pantai, topografinya makin dangkal nih ya. Nah, sehingga ketika topografinya lebih dangkal dari wave base, ini kan wave base-nya kan di sini nih, dengan topografinya di sini. Nah, ini kan daerah sini udah lebih dangkal nih dari wave base. Nah, akibatnya bagian yang bawah ini yang seharusnya masih bergerak ke atas ke bawah, ini nggak bisa bergerak bebas. Sehingga di sini ada gesekan. Jadi, nah, yang bergesek itu bakal yang gelombang yang ada di depan dulu nih. Jadi yang di depan ini bakal bergesek, sedangkan yang di belakang ini masih gas terus gitu. Masih kecepatannya masih tinggi. Yang sini udah berkurang kecepatan yang di depan ini. Nah, akibat hal tersebut, makanya yang ini yang di belakang ini pingin nyalip yang depan. Nah, akibat pingin nyalip yang depan, akhirnya gelombangnya ini yang dari dulunya dia punya panjang gelombang yang panjang gitu ya, dia akan mengerucut gini nih, amplitudenya membesar seperti itu. Amplitudenya membesar, sedangkan panjang gelombangnya jadi memendek. Dan ini akan terus-menerus jadi tinggi, tinggi sampai ketika ada batas gravitasi di sini. Jadi kan nggak mungkin tuh sampai meninggi terus gitu ya, aneh banget lah. Artinya nggak ada gravitasi di bumi kalau misalkan sampai meninggi terus gitu. Nah, ketika ada batas suatu, ketika gravitasi itu lebih dominan, nah maka dia akan menggulung ya, ke depan gitu. Kenapa ke depan? Ya karena dari belakang kedorong gitu. Yang depannya kan dia ngerem, yang bagian belakang dia dorong, makanya dia bakal pecah ke depan gitu. Jadilah gelombang yang pecah di pantai. Itu teman-teman. Nah, oke. Kemudian gelombang laut ini itu akan menyebabkan dua hal yang paling penting ya. Nah, yang pertama adalah longshore current, yang kedua adalah longshore drift. Nah, apa sih bedanya longshore current dan longshore drift? Jadi saya jelaskan dulu ya. Ini masih berhubungan dengan gelombang tadi nih. Jadi si biang keroknya ini masih gelombang laut tadi ini. Nah, gelombang laut itu sebenarnya nggak nggak nabrak pantai ini tegak lurus atau nggak sejajar dengan pantai. Jadi dia itu membentuk sudut. Kalau kita lihat di sini kan, ini kan bentuknya gini kan. Nah, miring gini nih. Sedangkan pantainya gini. Nah, artinya kan di sini membentuk sudut kan. Di sini akan membentuk sudut dengan ini nih. Nah, akan membentuk sudut di sana. Nah, cuman ketika kondisinya semakin dangkal, maka akan terjadi yang namanya refraksi di sini. Nah, refraksi atau pembiasan dari si gelombangnya ini, sehingga si gelombang ini tuh bakal bergerak lebih sejajar lah, sejajar dengan pantai. Namun kondisi nyatanya ternyata sejajar-sejajarnya si gelombang ini itu nggak sejajar banget gitu, masih membentuk sudut gitu. Nah, akhirnya karena masih membentuk sudut itulah kenapa terbentuk yang namanya longsor current. Jadi longsor current ini terbentuk ketika ini kan membentuk sudut di sini. Ntar saya gambarkan aja lah biar enak ya. Astaga. Nah, ini longsor ini kan ke sana ini ya, si gelombangnya. Terus kemudian ini pantainya kan ke sana kan, ya. Nah, ke sana ini ya. Nah, ini kan kalau misalkan saya tarik terus gitu ya di sini ya. Nah, ini kan bakal membentuk sudut nih di sini nih. Nah, alfa gitu misalkan kan. Nah, longsor current ini akan mengikuti bukaan dari si alfa ini gitu. Nah, kenapa kok bisa mengikuti bukaan dari alfa? Jadi logikanya gini sih. Yang bakal kena pantai dulu itu bakal bagian sini dulu kan. Yang bagian sini nih bakal terakhir kena kena pantai gini lah. Ini bakal kena dulu soalnya lebih dekat gitu. Arahnya kan ke sana soalnya kan si apa itu si karnya gitu ya ke arah sana gitu. Nah, sehingga ini kayak kita apa ya nutup sesuatu yang itu loh apa itu eh, berkaitan gitu ya. Shoot gitu. Shoot. Nah, ini kan kalau kita tangan saya membentuk sudut, kemudian di sini ada bolanya gitu ya, misalkan ada bola. Nah, bola itu aku merusutin gini, dia kan arah bergerak sesuai sudutnya gitu kan. Nah, karena hal itu makanya longsor current-nya bakal bergerak ke sana gitu. Logikanya sih kayak gitu ya, logika gampangnya. Nah, itu yang disebutkan dengan longsor current. Jadi, longsor current ini itu terjadinya di surf zone ini. Jadi, ketika gelombangnya mulai pecah, nah di surf zone ini itu yang longsor current-nya ada akan terjadi di sana. Yang pergerakannya itu akan eh, sejajar dengan garis pantainya gitu.
dan sesuai dengan bukaan sudut yang antara si gelombang dengan pantai. Nah, kemudian longsor drift ini apa gitu? Nah, karena tadi pergerakannya ini tidak tidak sejajar dengan pantai si gelombang laut ini, nah maka dia akan meng apa itu memindahkan barang-barang ya, entah barang-barang teman-teman gitu ya di pantai atau sedimen mungkin kalau misalkan yang berkaitan dengan materi kita ini itu akan zigzag seperti ini. Jadi kalau ada gelombangnya ke pantai gitu kan, ada di sini barangnya itu ya atau gampangnya inilah di suas ini suas ini. Nah terus kalau dia mulai narik lagi ke laut backwest, nah dia akan arahnya ke sana terus suas lagi ke sana backwest lagi ke sana. Jadi tidak tidak nggak monoton gini doang ya ke belakang depan tapi zigzag ini bentuknya gara-gara ini membentuk sudut tadi itu. Nah, kalau kita tarik perpindahan totalnya, nah ini bakal arahnya ke sana kan. Ini kan cuman jaraknya ya, swash back west. Tapi kan secara total perpindahan dalam ilmu fisika kan berarti arahnya kan bakal ke sana gitu. Nah, itu kita yang namakan dengan longsor drift. Itu. Oke, paham lah ya buat ini ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita hubungkan dengan litologi. Nah, ketika di pantai ini ada litologi yang keras gitu ya, yang resisten, warnanya hijau ini misalkan contohnya. Kemudian ada yang litologinya lunak, yang warnanya eh, krem ini. Maka yang keras ini dia akan membentuk yang namanya headland atau tanjung lah ya bahasa Indonesianya mungkin headland gitu. Nah, sedangkan untuk yang warna eh, yang lunak-lunak ini dia akan membentuk yang namanya bay atau teluk lah gitu. Nah, headland itu akan lebih sering diserang nih sama si gelombang laut. Nah, kenapa gitu? Karena adanya efek refraksi tadi itu, adanya refraksi gelombang ini menyebabkan si headland ini paling sering diserang sama gelombang. Sedangkan untuk bagian yang bay-nya ini bakal lebih jarang gitu. Nah, makanya si headland ini bakal kelihatan nih nanti morfologi-morfologi yang disebabkan oleh proses erosi. Bakal kelihatan di sini. Sedangkan untuk di daerah pantai ini, beach ini, nanti bakal lebih kelihatan morfologi-morfologi yang disebabkan oleh pengendapan sedimen. Gitu. Jadi morfologinya akan berbeda nih di daerah sini sama di daerah sini gitu. Nah, kayak gitu. Nah, contoh dari morfologi yang disebabkan oleh erosi ya di headland ini yang pertama ini bisa disebut disebut sebagai evolusi juga sih mungkin ya dari headline-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari yang paling 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 ringan gitu ya proses erosinya. Nah, ini mungkin cuman ada rekahan-rekahan ini aja gitu ya. Atau mungkin ada blowhole ini yang menghubungkan dari bawah sehingga sampai ke atas ini gitu. Kemudian kalau erosinya lebih keras lagi, lebih intensif lagi, nah nanti bakal ada sea cave di sini. Kalau si cave-nya ini intensif sampai bolong gitu ya, sampai nembus ke bagian baliknya, nah itu bakal jadi arch di sini atau busur gitu ya, kayak jembatan gitu. Nah, kalau arch-nya ini nanti runtuh, bagian atasnya ini runtuh, maka nanti bakal ketinggalan nih di sini nih, yang bakal jadi namanya stuck di sini. Nah, atau si stuck gitu. Nah, kalau si stucknya ini, si tiangnya ini roboh atau kena erosi, nah namanya nanti bakal jadi stam gitu. Sedangkan di bawah ini nanti akan ada yang namanya wave cut platform, tapi di sini nggak terlalu kelihatan, makanya saya pakai eh, gambar yang lain ya. Nah, bagian bawah itu bakal kena erosi yang lebih tinggi daripada bagian atas-atas ini ya. Jadi bagian bawah ini sebenarnya erosinya lebih gede, soalnya gelombangnya adanya di sini gitu. Nah, nanti yang bagian bawah ini akan tererosi seperti itu, sehingga akan membentuk yang namanya platform di sini. Jadi kayak dataran gitu lah, dataran. Kemudian di sini ada cliff-nya seperti itu ya. Kemudian ini nanti bakal bisa membentuk yang kayak tadi itu, membentuk si cave atau arc gitu. Nah, ini nanti kalau diteruskan bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, terus eh setelah kita melihat morfologi pantai akibat
erosi. Sekarang kita coba bahas akibat pengendapan. Nah, akibat pengendapan ini tidak jauh-jauh dari yang namanya longsor current dan longsor drift tadi itu. Nah, misalkan nih di sini ada pantai nih ya di daerah sini nih. Ini nggak ada gambarnya tapi di sini nih ada pantai di sini atau apalah gitu. Atau ya bolehlah eh ini apa itu headlamp juga boleh gitu ya. Nah, di sini kan akan tererosi dan kemudian akan dibawa oleh longsor current ini ke arah sini gitu. Nah, misalkan di sini ada B seperti itu. Nah, maka ini bakal kita namakan sebagai speed gitu ya. Kalau speednya ini berkembang sampai hampir menutup si B-nya ini, nah kita namakan dengan B mode bar gitu. Nah, misalkan di sini ada si stack gitu atau mungkin pulau gitu ya, pulau kecil. Nah, longsor current ini bisa mengirimkan sedimen-sedimen sehingga nanti bisa menghubungkan nih, bisa menghubungkan si si pulau tadi itu dengan pulau utamanya di sini gitu. Nah, bisa mengendapkan di sini nih. Namanya adalah Tombolo gitu. Nah, kalau misalkan ada eh, kondisi sungai yang sangat apa itu mengeluarkan sedimen yang sangat banyak, mungkin delta juga bisa terbentuk gitu. Tapi untuk delta mungkin tidak dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian ini yang lainnya ya, ada Barrier Island. Kalau Barrier Island ini bakal berhubungan juga dengan eh, adanya efek pasang surut ya. Jadi adanya efek pasang surut itu bakal bisa membentuk barrier island ini. Kemudian B mode bar ini juga bisa terbentuk akibat pasang surut. Nah, ini adalah lagun. Jadi lagun itu misalkan di sini ada teluk gitu ya atau mungkin cekungan ya maksudnya bagi apa itu bentukan morfologi yang mencekung seperti ini. Kemudian tertutup sama barrier island atau sama B mode bar. Nah, itu bakal tertutup. Nah, karena tertutup maka ini bisa disebut sebagai lagun gitu. Jadi kayak terperangkap lah airnya di tengah-tengah sini gitu. Nah, kemudian ini eh, cuman lanjutan yang tadi aja sih. Misalkan tadi di sini ya di B mode bar ini kan misalkan ada inlet kecil seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pasang surut di sini akan membentuk yang namanya tidal tidal inlet atau bukaan deltanya, bukaan tidalnya gitu. Kemudian di sininya bakal ada submerged tidal delta. Jadi ini submerged tidal delta ini disebabkan oleh adanya pasang surut gitu. Jadi bukan gelombang air laut aja gitu. Jadi akan bentuk seperti itu. Bakal ada mengendapan sedimen lah di sini sama di sini. Gitu. Nah, kemudian selain dari efek pengendapan dan erosi, geomorfologi pantai ini juga bisa disebabkan oleh efek adanya ini sebenarnya masuknya ke endogen juga ini ya, efek penurunan atau pengangkatan pantai. Seperti itu, seperti keberadaan estuari atau fjord. Jadi kalau fjord ini nggak ada di kita ya, ini cuma ada di daerah-daerah lingkar kutub, di mana glasier itu nanti akan menggerus bagian bawah dari eh, sungai atau bukan sungai juga sih, mungkin teluk gitu ya. Nah, jadi sehingga nanti akan membentuk suatu bentukan curam-curam itu namanya fjord. Tuh. Nah, kemudian selain akibat adanya proses dari alam, bisa juga nih morfologi pantai itu berubah akibat adanya manusia, yaitu pemasangan groin seperti ini atau breakwater lah. Atau misalkan eh, apa itu peredam badai gitu ya kan ada tuh yang ada di bawah sini tuh peredam badai atau mungkin adanya proses reklamasi itu juga akan bisa menimbulkan perbedaan yang beda gitu ya daripada yang disebabkan oleh alam. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah memperhatikan dan mohon eh, mohon kritik sarannya lah untuk saya buat ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.